Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilarisa Padilla, semester 7A, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Darussalam Ciamis. Nah, untuk kali ini saya akan membahas terkait peran keluarga dan masyarakat dalam mata kuliah profesionalisme dan kepemimpinan PAUD. Nah, oleh dosen pengampunnya yaitu Dr. Hajah Iis Rodia MPD. Nah, poin yang pertama yang akan saya bahas itu yaitu mengenai pentingnya keterlibatan keluarga dalam PAUD atau pendidikan anak usia dini. Nah, keterlibatan keluarga adalah kemitraan antara orang tua dan pendidik untuk mendukung tumbuh kembang anak. Jadi, kenapa sangat penting keterlibatan antara keluarga dan dalam PAUD itu? Karena keluarga itu adalah madrasah pertama, sehingga dari sanalah anak akan belajar. Pertama kali anak belajar mengenal ibu, menulis, terus berbicara. Nah, dari situlah anak penting untuk keluarga selalu terlibat dalam perkembangan anak. Nah, kemudian keterlibatan keluarga juga sangatlah penting karena selain kita sebagai guru yang mendidik anak tersebut, harus ada keterlibatan antara keluarga, khususnya yaitu orang tua dan juga guru. Kenapa? Untuk supaya kita bisa berjalan beriringan untuk mencerdaskan anak tersebut atau membimbing mendidik anak tersebut. Nah, dampak positifnya. Sebelum dampak positif, tujuannya terlebih dahulu. Nah, tujuannya menciptakan lingkungan belajar yang selaras antara rumah dan sekolah. Jadi, kenapa keterlibatan antara keluarga dan juga orang tua atau guru di sekolah itu penting? Karena untuk menyelaraskan pendidikan antara pendidikan di rumah dan juga di sekolah. Kalau misalnya di sekolah sudah seperti ini, nah mungkin nanti guru akan memberitahu kepada orang tua atau pendidik yang ada di rumah supaya pendidikannya selaras dengan pendidikan yang sudah diterapkan di sekolah. Nah, untuk dampak positifnya itu ada anak lebih percaya diri, disiplin, dan berpartisipasi. Nah, anak lebih percaya diri karena anak tidak akan lagi bingung. Nah, pendidikan di sini seperti ini, pendidikan di sana di rumahnya seperti ini. Nah, anak juga akan konsisten disiplin. Kalau misalnya di sekolah suruh menghafal hafalan surat pendek, anas atau apapun itu. Nah, keterlibatan keluarga itu penting untuk apa? Untuk meng-cross check kembali anak tadi belajar apa, terus bagaimana, terus caranya gimana. Nah, di situ peran orang tua untuk mendidik anak kembali, mengulas kembali pembelajaran sangatlah penting. Nah, kemudian ada komunikasi antara guru dan orang tua menjadi lebih kuat. Nah, kalau misalnya sudah terjalin antara keterlibatan keluarga dan juga guru, nah disitulah akan terjalin komunikasi yang baik antara guru dan juga orang tua. Karena apa? Karena di sana pasti akan ada jalinan komunikasi antara guru dan juga orang tua tersebut untuk membicarakan bahwa anak tersebut sudah mampu ini, belum mampu ini, belum mampu itu. Nah, seperti itu. Nah, nilai-nilai pendidikan di rumah dan sekolah berjalan searah. Ketika kita berjalan searah, berjalan beriringan dengan keluarga dan juga pendidik di sekolah, maka akan terciptalah keselarasan dalam berjalan. Contoh, kalau misalnya di sekolah sudah menerapkan untuk menghafal
surat-surat pendek seperti tadi Anas. Nah, kemudian di rumah di cross check kembali, diulas kembali dan diajarkan kembali, maka nanti anak akan cepat hafalnya, akan teratur disiplin dalam belajarnya. Nah, terus yang selanjutnya yaitu ada prinsip utama atau tanggung jawab bersama. Komunikasi terbuka, saling menghargai dan berkelanjutan. Kenapa di sini ada tanggung jawab bersama? Karena tugas dari guru adalah mendidik anak. Tetapi mendidik di sini itu hanya sekedar di sekolah. Nah, tugas guru sudah selesai sampai di sekolah. Kemudian dilanjutkan lagi oleh siapa? Oleh orang tua. Nah, tanggung jawab di sini itu akan dipindahkan ke orang tua ketika anak sudah keluar dari sekolah. Nah, kemudian apa? Kemudian untuk orang tua bisa tahu bahwa dia belajar apa harus dikomunikasikan terlebih dahulu. Dan poin yang paling pentingnya yaitu saling menghargai dan berkelanjutan. Jadi selain berkomunikasi dengan baik, kita juga harus saling menghargai satu sama lainnya. Nah, kemudian ada bentar. Selanjutnya ada strategi meningkatkan keterlibatan keluarga. Strategi yang pertama yaitu hargai keragaman keluarga. Terkadang ada beberapa hal lain yang keragaman keluarganya itu beda-beda. Contoh, kalau misalnya di keluarga ini suka memanja anaknya, kalau di keluarga yang satu lagi suka mendikte anaknya, dan satu lagi keragaman keluarganya itu otoriter, pendidikannya itu otoriter. Nah, kita sebagai guru atau sebagai pendidik harus saling menghargai, menghormati satu sama lain. Nah, didiskusikanlah untuk mengambil jalan tengahnya, mau seperti apa, cara pendidikan yang baiknya itu seperti apa, harus bagaimana. Nah, itu cara menghargai keberagaman keluarga, karena mungkin orang tuanya belum paham atau belum tahu cara mendidiknya seperti apa yang baik dan yang kurang baik. Nah, kita sebagai pendidik harus menjelaskan terkait itu. Nah, bangun hubungan sejak awal. Nah, yang selanjutnya itu ada poin bangun hubungan sejak awal. Nah, bangun hubungan sejak awal di sini itu dari pertama masuk si anak tersebut, kita harus membangun hubungan antara kita sama orang tuanya untuk berkomunikasi berkelanjutan untuk membahas terkait anaknya seperti apa perkembangannya, hari ini gimana, hari ini apakah sudah berani, apakah tidak malu lagi, apakah sekarang sudah tidak usah diantar sama orang tua, dan lain sebagainya. Apakah si anak mampu mengerjakannya di rumah ataukah gimana. Nah, kemudian poin ketiga ada komunikasi dua arah. Nah, komunikasi dua arah di sini kita saling mendengarkan pendapat antara orang tua ke guru dan guru ke orang tua. Nah, kemudian ada poin keempat yaitu bersikap ramah dan apresiatif. Nah, bersikap ramah di sini selain kita menjadi pendengar yang baik, komunikasi dua arah haruslah dibarengi oleh bersikap yang ramah, tidak menyinggung orang tua, tidak berkata kasar. Nah, apresiatif di sini kita wajib mengapresiasinya ketika orang tua berhasil mendidik anak. Nah, mengapresiasi anaknya atau mengapresiasi orang tuanya. Nah, kemudian yang kelima yaitu berbagi informasi. Nah, kalau misalnya berbagi informasi di sini itu guru harus senantiasa berbagi informasi dengan orang tua perkembangan anaknya di sekolah seperti apa, dan juga kekurangan anak tersebut di hari itu seperti apa.
Nah, orang tua juga harus berkomunikasi dengan guru, eh, berkomunikasi terkait perkembangan anak di rumahnya seperti apa, apakah sudah lebih membaik dan lain sebagainya. Terus rayakan keberhasilan anak bersama keluarga. Nah, poin di sini itu merayakan keberhasilan anak itu bukan tentang hadiah, tetapi eh, orang tua bisa merayakan keberhasilan anak itu dengan cara mengucapkan Alhamdulillah ya, sekarang kamu sudah hebat dalam belajar berhitungnya. Nanti kita tingkatin lagi ya supaya lebih hebat lagi. Nah, seperti itu. Nah, itu termasuk merayakan keberhasilan anak. Nah, boleh sesekali untuk membelikan hadiah atau gift kepada anak. Nah, terus sesuaikan dengan rutinitas rumah. Yang poin terakhir ya, sesuaikan dengan rutinitas rumah. Nah, sesuaikan di sini itu kita sebagai orang tua ataupun guru harus bisa menyesuaikan dengan rutinitas di rumahnya seperti apa. Contoh, kalau misalnya kita meminta untuk orang tua mengajarkan anaknya hafalan surat An-Nas, nah kita harus tahu kesibukan orang tuanya seperti apa, bisanya kapan, dan waktu luangnya itu kapan. Jadi harus menyesuaikan dengan orang tua murid. Nah, kemudian ada next terkait peran masyarakat dalam mendukung PAUD. Nah, peran masyarakat dalam mendukung PAUD yang pertama itu ada pengadaan dan pengembangan sarana, dukungan material dan finansial. Nah, peran di sini masyarakat bisa membantu untuk pengadaan pengembangan sarana prasarana seperti mainan, terus membantu membangunnya aja, bantu-bantu gitu untuk membangun merenovasi sekolah, terus dukungan material dan finansial. Nah, di sini tidak diwajibkan, tetapi peran masyarakat juga bisa menarik proposal keluar, bisa membantu untuk mencarikan bos untuk dana-dana seperti bantuan-bantuan dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pelaksanaan program dan kualitas pembelajaran. Nah, peran masyarakat di sini itu boleh untuk melihat program pembelajaran apa saja yang sudah kita laksanakan, kualitas pembelajarannya seperti apa, mendukung program pembelajarannya semakin lebih maju, lebih bagus lagi. Nah, itu boleh dilibatkan untuk masyarakat untuk bisa mengkomunikasikan lagi, untuk meng-sharekan lagi, mempromosikan lagi terkait sekolah kita, keunggulan sekolah kita. Nah, yang ketiga yaitu ada peran masyarakat dalam mendukung PAUD, pengawasan dan pengambilan keputusan. Nah, di sini juga peran masyarakat dalam mendukung PAUD bisa menjadi pengawasan atau pengambilan keputusan ketika ada acara yang melibatkan masyarakat. Contohnya, kalau misalnya pembagian rapot atau biasanya perpisahan, nah libatkan peran masyarakat untuk dalam mendukung PAUD dengan cara pengambilan keputusan bersama. Nah, yang keempat yaitu ada menciptakan lingkungan yang kondusif. Menciptakan lingkungan kondusif di sini masyarakat perlu harus menjaga atau perlu menjaga satu sama lain agar lingkungannya tetap kondusif. Contohnya, ketika di lingkungan TK itu biasanya masyarakatnya itu selalu menjaga atau mengawasi kalau si TK tersebut, kalau si anak tersebut berada di kemana gitu, tiba-tiba lari kemana. Nah, peran masyarakat di sini bisa memberitahu atau mengawasi anak secara baik.
Terus kemudian ada nih lagi ada komunikasi efektif orang tua dengan orang tua. Cara komunikasi efektif dengan orang tua yang pertama yaitu ada perhatian di minggu awal. Nah, kita harus lebih perhatian instan lagi dalam berkomunikasi dengan orang tua di minggu awal anak tersebut masuk. Yang kedua ada perhatian pada siswa butuh bantuan. Nah, ketika ada siswa yang membutuhkan bantuan, kita harus menjadi pendidik harus memperhatikan pada siswa yang butuh bantuan. Harus gercep, harus lebih sat-sat lagi ketika ada yang membutuhkan bantuan seperti kebakaran atau kena musibah dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada seminar orang tua atau parenting. Nah, seminar atau parenting di sini bermanfaat dan bertujuan untuk memberitahu, terus berbagi ilmu, berbagi pengalaman bersama orang tua. Nah, yang keempat ada guru jadi sahabat orang tua. Nah, di sini pendekatan di sini itu kenapa guru harus bisa menjadi sahabat orang tua, karena untuk mendapatkan lebih banyak informasi lagi terkait anak didik kita. Yang kelima yaitu menyelesaikan persoalan dengan bijak. Nah, ketika kita mendapatkan suatu permasalahan atau persoalan, sebaiknya diselesaikan dengan bijak, tidak memihak ke sebelah pihak ataupun ke pihak yang lainnya. Yang keenam, sabar menerima komplain. Nah, sabar menerima komplain di sini kita ketika ada orang tua yang memberikan masukan, kita harus menerima komplain dengan sabar dan mencari solusinya, bukan malah tidak terima ketika dikasih tahu. Nah, yang ketujuh ada komunikasi online. Nah, seiring berjalannya waktu, semakin canggih dunia digital, jadi kita bisa mengakses komunikasi lewat online, lewat chat WhatsApp, Facebook, IG, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada ruang konsultasi. Jadi di mana ada beberapa hal yang harus guru atau pendidik dikonsultasikan kepada orang tua, atau guru bisa menyediakan ruang untuk berkonsultasi ketika di sekolah. Karena apa? Karena manfaatnya ketika kita mengadakan ruang konsultasi, bisa jadi orang tua yang tadinya malu untuk berkonsultasi jadi tidak malu untuk membicarakan terkait permasalahan anak. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.